Gimana Pak Sekjen memaknai usia 80 tahun Kementerian Agama? Kementerian Agama adalah lembaga yang saya kira telah berkontribusi sangat fundamental. Dalam proses kita berbangsa bernegara, agama selalu hadir. Kementerian Agama tidak boleh hanya mengajak mereka rukun. Kementerian Agama juga harus berjuang untuk memberikan akses keadilan yang setara secara sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Menjadi tugas Kementerian Agama juga? Salah satu yang tugas beragama. Cek. Oke, Kemenak Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat religi, pada 3 Januari 2026, Kementerian Agama genap berusia 80 tahun. Bagaimana Kementerian Agama memaknai usianya yang 80 tahun ini dan apa saja yang telah ditorehkan oleh Kementerian Agama di sepanjang usia yang sama dengan Republik ini. Sudah bersama kita Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Bapak Profesor Dr. Pil Kamarudin Amin. Assalamualaikum Pak Sekjen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen sudah hadir di Kemenak Podcast. Pada sesi ini Pak Sekjen kita ngobrol-ngobrol santai terkait dengan 80 tahun usia Kementerian Agama. Gimana Pak Sekjen memaknai usia 80 tahun Kementerian Agama? Ya, 80 tahun itu sebuah usia yang sudah cukup matang ya. Sudah sangat dewasa dan tentu sebagai sebuah instrumen negara, Kementerian Agama adalah lembaga yang saya kira telah berkontribusi sangat fundamental, sangat sentral sekali dalam berkontribusi mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Indonesia yang sejahtera, yang adil, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Kementerian Agama telah menorehkan banyak sekali prestasi dan juga telah berhasil membentuk sebuah artikulasi keberagamaan yang distinktif Indonesia. Artikulasi keberagamaan yang demokratis, yang menghargai perbedaan, menumbuhkan atmosfer keberagamaan yang sangat produktif. Kalau boleh saya menyebutnya bahwa Indonesia ini termasuk negara bangsa yang memiliki artikulasi keberagamaan distinktif yang mungkin tidak berlebihan kalau kita mengatakan sangat pantas menjadi salah satu model artikulasi keberagamaan dunia. Kita lihat misalnya Islam Indonesia ini bukan hanya Islam sebenarnya, tapi keberagamaan secara umum. Sebuah interaksi produktif dan sinergi kolaborasi yang sangat bagus umat beragama di Indonesia dan juga dengan pemerintah. Sehingga saya sering menyebutnya bahwa Kementerian Agama tentu bersama dengan stakeholders-nya telah berhasil membentuk sebuah pola keberagamaan yang berdampak tidak hanya secara vertikal, personal, spiritual, tapi juga sosial, horizontal, ekonomi, dan seterusnya. Jadi agama telah sangat instrumental meningkatkan kualitas kehidupan kita berbangsa bernegara, di mana Kementerian Agama adalah instrumen negara yang diberi amanah untuk mengurus pemerintahan di bidang agama, dan kontribusi itu telah ditorehkan secara sangat fundamental di usianya yang ke-80. Kita bersyukur dan kita berbangga dan tentu juga tantangannya masih sangat banyak. Baik. Setelah dalam sejarah panjang itu Kementerian Agama ada beberapa fungsi, ada beberapa hal yang apa istilahnya dicabut fungsinya atau dicabut tugasnya untuk ditangani oleh lembaga lain, Pak Sekjen. Ada Badan Penjaminan Produk Halal misalnya, lalu ada Peradilan Agama yang dulu ditangani oleh Kemenak, lalu terakhir ada Haji misalnya. Kemenak tetap masih punya posisi strategis? Oh sangat, masih sangat besar sekali. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa Indonesia ini adalah one of the most religious country. Jadi kita itu negara bangsa yang sangat religius.
dalam konstitusi kita, agama menempati posisi yang sangat terhormat, sangat mulia. Dalam proses kita berbangsa bernegara, agama selalu hadir, memberikan arah, memberikan kompas, panduan, sehingga hampir seluruh interaksi sosial warga bangsa itu nuansa agamanya sangat kental sekali. Bahkan sebelum lahir, sampai setelah meninggal, nuansa keagamaan itu sudah ada di Indonesia ini. Jadi Indonesia itu mungkin negara bangsa yang paling religius dalam konteks bahwa seluruh aktivitasnya itu nuansa keagamanya sangat kental sekali. Sebelum menikah, Anda diberi bimbingan supaya nanti bisa membina anak-anaknya dari perspektif agama, supaya menjadi anak soleh dan seterusnya. Saat hamil, sampai lahir, ada ritual-ritualnya. Banyak sekali, panjang sekali rentetannya. Sampai setelah meninggal, itu masih ada haul segala macam. Which is tidak bisa ditemukan di tempat manapun di dunia ini. Jadi ini sebuah distingsi artikulasi keberagaman yang menurut saya itu sangat distintif dan sangat produktif dan berkontribusi fundamental dalam meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa bernegara. Kita misalnya punya entitas komunitas beragama yang sangat intensif berinteraksi, sangat produktif, dan juga berkontribusi dalam meningkatkan nilai-nilai demokrasi, meningkatkan, mensejahterakan ekonomi umat, begitu. Nah, sehingga peran Kementerian Agama itu memang sangat besar sekali. Dan ketika terpisah, katakanlah haji terpisah dari Kementerian Agama, itu tugas Kementerian Agama masih sangat besar sekali. Ketika jaminan produk halal juga menjadi lembaga tersendiri, Kementerian Agama masih punya tugas yang sangat besar sekali. Jadi sekali lagi bahwa tantangan Kementerian Agama masih sangat besar. Ketika terpisah beberapa urusan kecil sebenarnya ya. Kalau haji ini kan urusan ibadah ya, ibadah mahdoh ya. Agama itu tidak hanya berurusan dengan ibadah. Mahdoh. Ada urusan muamalah, ada urusan sosial. Bagaimana beragama itu membentuk etika publik. Bagaimana membentuk pribadi yang bertakwa. Banyak sekali, tugasnya besar sekali. Sangat fundamental. Sehingga ketika haji keluar, tugas Kementerian Agama masih sangat besar sekali. Ketika halal keluar, dulu pengadilan agama juga, peradilan agama juga di Kementerian Agama keluar, tugasnya masih sangat banyak sekali. Zakat, wakaf juga sudah menjadi lembaga sendiri. Kementerian Agama masih besar sekali karena tadi itu bahwa keberagaman Indonesia itu sangat distintif, sangat diversifikasi artikulasinya itu sangat besar sekali. Dan ini membutuhkan energi besar, membutuhkan kelembagaan besar seperti Kementerian Agama ini. Karena kalau Anda bicara Kementerian Agama, kita bicara Kementerian Agama, itu luas sekali. Cakupan tugas. Cakupannya bukan tugasnya saya, lembaganya juga besar sekali, stakeholders-nya besar sekali. Kementerian Agama itu bukan hanya kantor sampai kecamatan, ada perguruan tingginya, ada madrasahnya, ada lembaga pendidikannya, ada majelis taklimnya, ada masjidnya, ada KUA-nya, ada lembaga filantropinya. Luas sekali Kementerian Agama itu. Jadi dengan keluarnya haji, bagi kami di Kementerian Agama itu sesuatu yang sebenarnya sekali lagi tidak mengurangi tantangan yang ada di Kementerian Agama. Karena tugas kita, tantangan kita sebagai lembaga yang diberikan amanah oleh negara untuk mengurusi pemerintahan di bidang agama itu masih sangat besar sekali. Itu bisa nggak kalau kemudian saya mengatakannya bahwa isu kerukunan yang menjadi poin penting di Kementerian Agama yang menjadi tanggung jawab utama? Salah satu di antaranya. Jadi agama itu jangan direduksi perannya. Jangan direduksi maknanya. Agama sekali lagi tidak hanya diharapkan berurusan dengan persoalan-persoalan akidah. Tidak hanya mengurusi persoalan ibadah. Agama tidak hanya menjadi pemadam kebakaran. Tapi peran agama harus ditransformasi
menjadi salah satu instrumen penting dalam mendesain, dalam mengelola bangsa ini. Untuk mewujudkan cita-cita kita berbangsa bernegara, peran agama itu sangat fundamental. Sangat sentral sekali bahkan. Karena tadi itu, tidak ada warga bangsa kita yang tidak beragama, yang tidak terafiliasi kepada sebuah agama. Bukan hanya Islam, tapi semua agama. Yeah. Dan agama, tantangan kita adalah, tantangan Kementerian Agama adalah bagaimana Kementerian Agama bersama stakeholders-nya bisa mengkapitalisasi potensi yang ada di agama itu menjadi instrumen fundamental dalam meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa bernegara. Jadi sekali lagi kita jangan mereduksi makna agama itu hanya sekedar urusan personal, privat, ibadah, akidah, eskatologis, malaikat, surga, neraka. Bukan hanya itu. Agama itu punya fungsi sosial. Punya fungsi, bisa berfungsi instrumental untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan seterusnya. Nah itu tantangannya Kementerian Agama. Tantangan kita nih, bagaimana keberagamaan kita bisa instrumental untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial kita. Ekonomi, budaya, politik bahkan, agama bisa menjadi kompas, etik. Bagaimana agama membentuk etika publik. Bisa membentuk kualitas interaksi sosial kita berbangsa bernegara. Nah itu tantangannya Kementerian Agama. Iya, itu tadi yang seperti coba saya sampaikan itu berarti konteks kerukunan umat beragama itu di dalam konteks membangun etika publik dan lain-lain itu seperti apa, Pak? Jadi itu penting sekali. Jadi kerukunan itu salah satu substansi core bisnis Kementerian Agama. Tapi kita tidak bisa mengajak orang rukun kalau orang itu tidak sejahtera. Orang itu tidak mendapatkan keadilan, ya kan? Keadilan sosial, keadilan ekonomi, tidak mendapatkan akses ekonomi, tidak mendapatkan akses sosial yang setara. Terus kita mengajak mereka rukun. Kementerian Agama tidak boleh hanya mengajak mereka rukun. Kementerian Agama juga harus berjuang untuk memberikan akses keadilan yang setara secara sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Menjadi tugas Kementerian Agama juga? Salah satu yang tugas beragama. Oh. Jadi beragama itu, sekali lagi saya sampaikan, beragama itu yang menjadi salah satu tugas yang beragama adalah bagaimana refleksi keberagamaan kita itu berorientasi juga untuk mengajak masyarakat sejahtera secara ekonomi. Loh, agama kan punya konsep yang sangat jelas. Agama itu punya konsep, Islam khususnya ya, dan semua agama juga punya konsep tentang pemberdayaan ekonomi umat. Islam punya konsep zakat, punya konsep wakaf, infak, sodokoh. Pak Menteri sering menyebut banyak sekali, ada 20 lebih itu. Pundi-pundi umat yang bisa dikapitalisasi. Jadi umat ini harus sejahtera. Kementerian Agama, pemerintah tentunya juga bersama pemerintah, harus memikirkan bagaimana umat kita ini sejahtera. Kalau Pak Menteri sering mengatakan sebenarnya kalau umat Islam itu menjalankan agamanya secara benar-benar, betul menjalankan agamanya, sebenarnya di Indonesia ini tidak ada orang miskin. Umat harus atau bisa membantu mengentaskan kemiskinan. Karena semua orang yang mampu kan punya kewajiban untuk membantu yang lemah. Jadi kewajiban kita itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa. Kewajiban kita adalah membantu yang tidak berdaya, membantu kaum mustadafin. Itu kewajiban agama bagi mereka yang mampu. Nah, bagaimana membentuk perilaku keberagaman seperti ini? Itu tantangan Kementerian Agama yang sekarang sedang diperjuangkan oleh Pak Menteri dan seluruh Kementerian Agama. Punya visi bagaimana memberdayakan ekonomi umat. Jadi ada prasyarat kerukunan. Lah iya dong. Ya nggak bisa orang, ya kalau kita mengajak orang untuk rukun, itu haruslah pasti ya. Tetapi tidak mudah mengajak ketika orang merasa tidak mendapatkan keadilan sosial, keadilan ekonomi. Kemudian kita ajak mereka untuk, ya kita bisa dengan fasih. Orang yang perutnya kenyang, sejahtera,
bisa dengan sangat fasih mengajak orang rukun. Iya, Tapi iya. mereka yang lapar, mereka yang tidak punya kemampuan sama sekali, tentu tidak bisa sefasih itu. Jadi kerukunan akan sangat efektif jika kita semua memiliki akses kesejahteraan, akses sosial yang sama. Itu salah satu yang oleh Kementerian Agama sedang perjuangkan, sedang ikhtiarkan, sedang lakukan dengan pemberdayaan ekonomi umat tadi. Misalnya zakat, wakaf yang potensinya besar sekali. Sekarang ini 40 triliun lebih pengumpulan zakat itu. Itu kan untuk mendistribusi kepada Potensi mereka yang tidak. atau 40 triliun itu potensi? 41 triliun itu bukan potensi, yang sudah Yang sudah teraktualisasi. Oke. Potensinya hampir 400 triliun zakat itu. Oh. Nah, wakaf itu potensinya lebih besar lagi sebenarnya. Nah, sekarang Kementerian Agama dengan stakeholders-nya berusaha keras untuk bagaimana potensi dan aktualisasi ini semakin dekat. Supaya umat kita itu sejahtera. Jadi kira-kira begini, poin saya adalah kita, Kementerian Agama, tetap melaksanakan tugas fundamental kita untuk mengawal keberagaman umat. Kita harus menjadi the guardian of the faith of ummah, ya, menjadi penjaga gawang keberagaman umat, akidah, ya, kemudian syariah, ya beragama secara spiritual, vertikal dan seterusnya. Tetapi kita tidak bisa mereduksi peran agama tadi dalam kehidupan kita berbangsa bernegara. Jadi peran agama harus ditransformasi, kira-kira poinnya seperti itu. Mentransformasi peran agama agar betul-betul dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas, secara spiritual dan sosial. Yang tadi Pak Sekjen sampaikan itu adalah soal pemberdayaan umat. Itu baru mimpi, baru akan dilakukan atau sudah dilakukan? Sudah, sedang dilakukan dan progresnya cukup besar. Jadi kalau Anda sering membaca program prioritas Pak Menteri itu kan ada Astaprotasnya. Ada 8 program prioritas Pak Menteri sebagai terjemahan turunan lah kira-kira dari Asta Cita Presiden. Presiden kita, pemerintahan kita sekarang punya Asta Cita yang diterjemahkan secara teknokratik dalam RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, kemudian diturunkan dalam bentuk Rensra Kementerian Agama, kemudian Menteri Agama punya Astaprotas tadi itu. 8 program prioritas. Di antaranya adalah ekoteologi yang Pak Menteri secara masif seluruh Indonesia kita menjelaskan di mana-mana. Kemudian juga kurikulum cinta yang sangat populer itu. Ya, kemudian pemberdayaan ekonomi umat juga di antaranya. Karena tadi itu, kalau kita lihat RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, 1 tahun sudah lewat ini, pembangunan agama di Indonesia itu adalah beragama maslahat. Jadi bagaimana agama ini mendatangkan kemaslahatan, mendatangkan kemanfaatan, yang artinya tentu luas. Diversifikasi programnya banyak. Selain meningkatkan kualitas keimanan, akidah dan seterusnya, ibadah juga manfaat sosial tadi ini. Jadi agama harus dirasakan kehadirannya oleh warga bangsa. Jadi sebenarnya agama itu punya peran penting, punya potensi untuk pertumbuhan ekonomi juga, kira-kira begitulah. Jadi agama harus bicara tentang ekonomi juga. Jadi agama jangan hanya diajak bicara tentang kerukunan, jangan hanya diajak bicara tentang rekayasa sosial supaya rukun, bukan hanya itu penting dan itu tugas utama kepada agama sebenarnya. Tetapi selain itu sebenarnya agama ini yang sedang diperjuangkan oleh Kementerian Agama adalah beragama yang juga bisa mendatangkan kemaslahatan sosial dan kemaslahatan ekonomi. Kira-kira begitu. Iya, tahun ini soal kerukunan itu kan indeksnya kerukunan umat beragama itu sudah keluar ya Pak Sekjen? Sudah ya. Berapa? 70 naik ya, jadi naik. 11 tahun terakhir yang saya dengar itu memang yang tertinggi. 77,89 ya. Itu angka-angka itu maknanya apa Pak Sekjen? Ya, jadi tentu itu kan sebuah hasil studi yang bisa dipertanggungjawabkan, metodologi dan kualitas akademiknya ya, karena dilakukan secara profesional
oleh teman-teman kita di badan ya. Ya saya kira itu adalah cerminan dari realitas sosial keagamaan kita yang semakin bagus. Ya saya kira kita lihat juga beberapa waktu terakhir, terutama tahun 2025 ini kan, alhamdulillah kerukunan umat itu sangat bagus. Nyaris kita tidak mendengar ada konflik bernuansa keagamaan. Jadi cukup bagus. Meskipun kami tentunya tidak bisa mengklaim bahwa itu adalah hasil perjuangannya Menteri Agama atau Kementerian Agama saja. Satu-satunya. Satu-satunya tidak. Tapi bahwa Kementerian Agama adalah leading sektornya yang diberi amanah untuk itu, saya kira tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa Kementerian Agama adalah bagian penting, untuk tidak mengatakan terpenting ya dalam menciptakan kerukunan tersebut. Dan itu tentu hal yang terus-menerus kita perjuangkan. Kalau asta protesnya Pak Menteri itu ya kerukunan yang sekarang sedang kita perjuangkan adalah kerukunan, beliau menyebutnya sebagai kerukunan jilid dua. Ya kan? Kalau jilid pertama itu ya kan hubungan antar umat beragama, kemudian intra umat beragama, kemudian agama dengan pemerintah. Itu bukannya sudah sepenuhnya selesai, tapi kira-kira sudah sangat dewasa dan sudah sangat matang lah. Salah satu hal yang patut kita banggakan, dan saya kira ini juga salah satu kekhasan Indonesia adalah hubungan antara agama dengan negara itu tampaknya di Indonesia sudah selesai didiskusikan. Beda kalau kita lihat saudara-saudara kita yang di negara yang mayoritas Muslim misalnya. Kita lihat di Bangladesh, di Pakistan, di India, ya di Afrika. Mereka belum tuntas, belum selesai membicarakan bagaimana sesungguhnya hubungan ideal antara agama dan negara dalam proses mereka berbangsa bernegara. Kalau di kita itu rasa-rasanya sudah tuntas lah. Tentu Kementerian Agama bersama dengan stakeholders-nya ya, bersama dengan PT KIN, ya, perguruan tinggi, bersama dengan cendekiawan Muslim kita, bersama dengan pondok pesantren, madrasah. Saya kira ini sebuah capaian makro yang sangat fundamental yang juga harus kita syukuri. Nah sekarang kerukunannya yang sedang dikembangkan itu adalah ya kerukunan antara manusia dan alam. Ini yang disebut dengan kerukunan jilid 2 tadi? Ya, jadi antara manusia dengan alam dan Tuhan gitu. Jadi menjaga alam ini adalah kewajiban agama. Itu yang disebut ekoteologi. Jadi menjaga alam adalah bagian dari kewajiban eksistensial manusia. Sebagai umat beragama adalah kewajiban agama bagi kita untuk menjaga lingkungan. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha wa hamalhal insan innahu kana zaluman jahula. Jadi itu perintah Al-Qur'an, perintah Tuhan. Untuk kita menjadi yang diberikan amanah oleh Tuhan, mandataris Tuhan, wakil Tuhan di muka bumi untuk menjaga dunia ini, menjaga alam ini. Jadi menjaga alam itu kewajiban eksistensial. Nah ini sebuah perilaku keberagaman yang ingin dibentuk oleh Kementerian Agama. Jadi cita-cita Kementerian Agama itu adalah dengan ekoteologinya tadi itu, bagaimana umat beragama di Indonesia meyakini dan mengamalkan bahwa menjaga lingkungan itu wajib. Sebagai orang beragama, perintah agama. Jadi yang wajib itu bukan hanya sholat, tapi menjaga lingkungan. Itu juga kewajiban agama. Kewajiban eksistensial sebagai khalifatullah fil ard. Karena kalau Pak Menteri mengatakan, yang sering beliau sampaikan itu adalah seluruh yang ada di bumi ini itu tentu punya fungsi bertasbih kepada Tuhan. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innallaha kana haliman ghafura. Jadi semua yang ada di bumi dan di langit dan apa yang ada di dalamnya itu bertasbih pada Tuhan. Tetapi kita tidak tahu cara mereka bertasbih.
tapi bertasbih. Makhluk hidup semuanya. Tidak ada benda mati sebenarnya. Semuanya bertasbih pada Tuhan. Nah, dari sisi situ, ya kita wajib dong menjaga mereka. Mereka punya hak untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk mengabdi dengan caranya sendiri. Bertasbih dengan caranya sendiri. Jadi menjaga alam, menjaga lingkungan, itu adalah kewajiban agama. Jadi ini salah satu yang ingin diperjuangkan oleh Kementerian Agama. Membentuk perilaku keberagamaan yang menganggap bahwa menjaga lingkungan itu wajib. Gitu. Seperti sholat. Kita tentu tidak bisa mengatakan kadarnya sama sholat atau tidak. Itu Tuhanlah yang Maha tahu. Tetapi bahwa itu kewajiban, itu jelas sekali. Banyak perintahnya. Ayatnya banyak, hadisnya banyak. Nabi sendiri mengatakan, bahkan ketika Anda berperang sekalipun, jangan tebang pohon. Jangan kencing di atas air yang tidak mengalir. Jadi menjaga lingkungan. Oleh karena itu, Kementerian Agama punya program Ekoteologi. yang sangat jelas sekali tentang ekoteologi. Nah, untuk mewujudkan perilaku keberagamaan yang mencintai lingkungan, dan itu sebagai sebuah kewajiban agama, tentu tidak mudah. Itu saya menyebutnya itu the ultimate goal-nya nanti. Mesti ada immediate action yang harus kita ambil, yang harus kita lakukan. Makanya misalnya di Kementerian Agama itu ada tanam pohon, ada gerakan tanam pohon. Nanti kita mungkin misalnya seperti calon-calon pengantin, siswa-siswi madrasah, pegawai-pegawai Kementerian Agama, salah satu bentuk cinta kepada lingkungan, menjaga lingkungan ya misalnya tanam pohon. Contohnya salah satunya. Tentu diversifikasi programnya banyak sekali. Iya. Nggak nyebrang Pak Sekjen secara tugas dan fungsi dengan Kementerian Kehutanan misalnya atau Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, jadi Kementerian Agama bukan Kementerian Lingkungan Hidup, bukan Kementerian Kehutanan tentunya, yang ingin mengambil tusi dan fungsi. Nah, sinergi, kolaborasi. Karena begini, yang kita ingin bentuk tadi itu, bagaimana menjaga lingkungan itu sebuah kewajiban agama. Orang merasa saya umat beragama ini wajib menjaga lingkungan. Lingkungan hidup tidak mengerjakan itu kan. Kementerian Lingkungan Hidup tidak berdakwah tentang bagaimana menjaga lingkungan dari perspektif agama. Betul. Nah, kalau Kementerian Agama kan punya penceramah nih, punya dai, punya ormas-ormas keagamaan, pondok pesantren, kemudian penyuluh-penyuluh agama. Nah, mereka nanti kita minta, dan mereka sudah lakukan sesungguhnya, bagaimana memberikan pencerahan keagamaan kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya menjaga lingkungan, bagaimana merawat lingkungan kita, bagaimana. Jadi agama harus bicara terhadap isu-isu kemanusiaan. Ya, tadi saya menyebutnya transformasi peran agama itu penting dilakukan, termasuk diantaranya bagaimana agama ini bisa merespon isu-isu global. Nah, betul. Bagaimana agama bicara tentang climate change. Bagaimana agama bicara tentang food security. Bagaimana agama bicara tentang kemiskinan ekstrim, tentang air, segala SDGs lah. Jadi agama punya peran yang sangat besar, punya potensi yang sangat besar. Saya sering mengatakan ternyata kesadaran bahwa agama itu punya peran yang sangat besar bukan hanya di negara-negara yang mayoritas beragama Islam atau di negara-negara yang mayoritas beragama, baik Islam, Kristen atau Hindu, Buddha dan sebagainya. Tapi bahkan di negara-negara sekuler itu juga sudah mulai menyadari bahwa agama itu sebenarnya punya peran, punya potensi besar untuk di-capitalize, untuk diajak mewujudkan atau mempercepat pencapaian SDGs. Agama punya potensi untuk merespon isu-isu kemanusiaan, ya termasuk isu-isu tentang perubahan iklim. Karena ya kalau misalnya katakanlah di Indonesia ini kan semua warga bangsa ini kan terafiliasi kepada agama dan kepercayaan. Ya kalau agamanya mengajarkan bahwa menjaga lingkungan itu wajib, itu kan pasti efektif. Dengan asumsi bahwa masyarakat Indonesia itu adalah religius, asumsinya pendekatan keagamaan untuk merubah perilaku dan lain-lain pasti efektif dan punya peran besar gitu. Pasti. Jadi agama itu kan
sebuah sesuatu yang menyentuh sampai paling otentik lah ya. Jadi instrumen agama bisa menjadi instrumen yang paling efektif, paling powerful untuk menyentuh hal-hal yang paling dalam dalam sisi kemanusiaan kita. Sehingga ketika itu disentuh dengan menggunakan bahasa-bahasa agama, itu potensinya sangat besar, efektivitasnya akan sangat tinggi. Termasuk ini nggak Pak Sekjen, misalnya menyelesaikan persoalan-persoalan sosial gitu ya, di tengah polarisasi politik, polarisasi sosial, perbedaan jenjang kelas dan lain-lain, itu agama juga bisa menjadi faktor untuk kemudian menjaga stabilitas nasional dan lain-lain. Sangat mungkin dan sangat potensial, tetapi sekali lagi tergantung umat beragama itu sendiri. Tergantung cara kita memandang atau cara beragama kita. Antara agama dan beragama ini harus dibedakan nih. Punya distingsi. Iya kan? Jadi makanya kalau di Kementerian Agama juga kita memperkenalkan moderasi beragama. Jadi bukan moderasi agama, tapi moderasi beragama. Cara beragama kita. Cara pandang perilaku keberagamaan kita. Jadi makanya dari awal tadi saya mengatakan bahwa peran agama harus ditransformasi menjadi lebih instrumental dalam kehidupan sosial, budaya dan ekonomi kita. Jadi agama tidak hanya ke dalam, tidak hanya personal, tidak hanya hubungannya vertikal, tapi harus horizontal dan juga progresif sebenarnya. Beragama itu harus berprestasi. Beragama harus maju, harus modern, harus berkontribusi lah kira-kira dalam kehidupan kita. Tantangan sosial keagamaan cukup banyak dan beragama harus merespon itu. Dan itulah jadi cara kita beragama itu yang sedang diperjuangkan oleh Kementerian Agama. Baik, Pak Sekjen. Sekarang kita membincang masa depan, Pak Sekjen. Saya kira itu ngomong soal perubahan iklim, lalu kemudian kerukunan dan lain-lain, itu kan proyeksi ke depan dan tentang generasi mendatang. Dan Rakernas tahun ini Kementerian Agama mempunyai tema menyiapkan umat masa depan. Kayak apa umat yang dibayangkan oleh Kementerian Agama di masa depan? Ya, pertama kalau bicara tentang umat masa depan, kita tidak bisa memisahkan dari isu tentang isu-isu demografi, di mana Indonesia ini kan didominasi oleh anak-anak muda Gen Z ya, lebih dari 53-54% anak-anak Indonesia ini kan Gen Z ya, generasi Z. Artinya kita harus bisa, Kementerian Agama harus bisa merespon itu. Kementerian Agama harus bisa memfasilitasi itu, harus bisa membaca DNA dari anak-anak Gen Z ini yang identik dengan digitalisasi, mereka lebih pragmatis, mereka rasional. Agama harus bisa dijelaskan kepada mereka. Bukan hanya substansi agama yang bisa kita jelaskan, tapi juga cara menjelaskannya. Medium yang digunakan untuk bisa me-reach out anak-anak Gen Z ini juga harus ditransformasi. Misalnya terkait dengan medium dakwah yang kita gunakan. Menghadapi mereka tentu tidak bisa lagi kita menggunakan cara-cara generasi X atau generasi baby boomers. Generasi sebelumnya tidak efektif lagi. Tapi bagaimana mereka bisa di-touch, bisa disentuh, bisa di-reach out sesuai dengan bahasa yang mereka senangi. Which is ini tentu membutuhkan kapasitas. Nah, tantangan Kementerian Agama adalah bagaimana mempersiapkan kapasitas ini untuk bisa menjangkau anak-anak muda yang punya tren, punya passion yang tentu berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah, sehingga ketika misalnya katakanlah seperti yang tadi saya sampaikan bahwa mempersiapkan umat masa depan adalah umat yang tentu umat yang maslahat, umat yang rukun, umat yang cerdas, umat yang tadi itu
umat yang semakin dekat kepada agamanya, agama yang tidak hanya mengurus persoalan pribadi, persoalan personal, tapi juga agama hadir di ruang publik, membentuk etika publik, agama yang instrumental untuk meningkatkan kapasitas sosial, memberikan akses ekonomi dan seterusnya. Nah, tentu membutuhkan instrumen yang tidak mudah. Jadi selain mempersiapkan konsepnya seperti tadi itu, instrumennya juga harus disiapkan. Iya. Dan tentu kapasitas. Sehingga tantangan Kementerian Agama sekarang ini menurut saya salah satu di antara yang terbesar itu. Bagaimana Kementerian Agama ini bisa membaca dinamika sosial keagamaan, bisa memahami kebutuhan demografi Indonesia yang mayoritas adalah Gen Z. Bagaimana agama bisa diperkenalkan, bisa mengadres anak-anak Gen Z ini dengan bahasa mereka gitu. Itu saya kira di antara tantangannya yang harus kita persiapkan. Jadi umat masa depan itu sebenarnya sih itu sudah terumuskan secara teknokratik di RPJMN kita, yang kemudian di Asta Cita, Asta Protasnya Pak Menteri itu diterjemahkan secara mikro lagi. Ya tentang cinta, ya kan, kurikulum cinta. Jadi umat masa depan itu adalah umat yang di mana cinta itu adalah bagian dari attitude dan karakter yang terbentuk secara sistematis sejak sangat kecil gitu, sejak dari awal. Kemudian tentang ekoteologi, tentang pemberdayaan ekonomi umat gitu. Jadi umat yang memiliki umat yang rukun dengan diversifikasi programnya tadi, umat yang maslahat, yang memiliki kapasitas sosial dan ekonomi yang bagus, dan umat yang cerdas yang tentu ya seperti yang saya sampaikan tadi, beragama itu juga harus progresif. Ya progresif itu ya harus cerdas, harus berprestasi. Jadi agama itu sekali lagi jangan dikungkung hanya mengurusi hal-hal yang sifatnya pribadi ya. Harus berprestasi, harus maju, harus modern, harus agile, harus responsif, kira-kira seperti itu. Saya membayangkan yang seperti Pak Sekjen sampaikan gitu, luar biasa gitu ya, kemudian mentransformasi nilai agama dan lain-lain gitu. Tapi saya kira tadi juga Pak Sekjen menyinggung soal kita perlu peningkatan kurang lebihnya gitu. Kita perlu peningkatan kualitas ASN kita juga kayaknya Pak Sekjen. Maksudnya ide-ide besar yang dimiliki oleh Pak Menteri, lalu kemudian berdasarkan Asta Cita dan lain-lain itu, kemudian Astra Protas dan Pak Sekjen juga sampaikan tadi. Saya kira perlu ada semacam apa ya Pak Sekjen, penguatan lah di internal Kementerian Agama, di ASN Kementerian Agama. Apalagi kadang-kadang kita nih sebagai ASN Kemenak itu nggak tahu mungkin apakah berlebihan atau tidak, harapan masyarakat ke kita itu seperti orang yang tidak boleh salah gitu loh Pak Sekjen. Nah, lalu kemudian program untuk pembinaan atau sosialisasi ide-ide besar ini Pak Sekjen, gimana di Kementerian Agama? Ya, kita punya instrumen kelembagaannya sebenarnya ya. Kita punya Badan Moderasi Beragama dan Peningkatan Sumber Daya Manusia ya, yang kita harapkan bisa menjangkau ASN kita untuk peningkatan kapasitas. Harus ya, tidak bisa lagi kita tidak bisa statis. Kita harus dinamis, harus progresif, karena kita sedang mengadres orang-orang dinamis. Kita sedang mengadres isu-isu global. Kita ingin peran agama ditransformasi. Dan untuk bisa melakukannya, ya tentu butuh kapasitas. Sehingga kapasitas ini harus dikembangkan. Kapasitas Kementerian Agama harus dikembangkan. Dan ya saya kira harus dua arah ya. Selain secara kelembagaan Kementerian Agama harus punya program peningkatan kapasitas SDM. SDM yang ada di Kementerian Agama ini juga harus secara pribadi juga melakukan peningkatan kapasitas. Harus terus berproses menemukan versi dirinya yang terbaik. Jadi kita harus terus melangkah, terus berubah. Kita tidak boleh diam di tempat, statis. Tidak boleh menunggu dari Kementerian Agama bahkan, terutama anak-anak muda ini. Dan saya bersyukur
kalau kita lihat ASN Kementerian Agama ini sekarang saya kira mayoritasnya sudah milenial. Misalnya kemarin kita menerima tahun 2025-2024 ini kan 100.000 lebih. Itu kan milenial sama Gen Z itu mayoritasnya. Artinya terjadi transformasi secara demografi juga. ASN Kementerian Agama itu. Yang itu artinya bahwa kita patutlah mendapat optimis ya dengan kapasitas anak-anak muda yang baru masuk ini yang saya yakin itu pada saat masuk di Kementerian Agama ini lebih bagus daripada 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang lalu gitu. Pada saat masuknya loh ya, pada saat startnya masuk. Mulai dari sisi cara rekrutmennya, sekarang kan rekrutmennya sangat objektif dan validitas objektivitasnya saya kira bisa kita buktikan gitu. Sehingga yang masuk itu insya Allah bagus-bagus lah. Anak-anak muda yang pasti punya literasi digital yang bagus. Sehingga ya kita berharap di samping Kementerian Agama nanti akan mendesain beberapa program peningkatan kapasitas, mereka juga bisa melakukannya sendiri sebenarnya. Jadi kita mendorong, apalagi sekarang kan semua ada di sini sih. Apa sih yang kita butuhkan sekarang? Semuanya ada di sini. Nah itu saya optimis lah ke depan itu ASN Kementerian Agama akan terus bertransformasi. Dan mereka lah para penduduk asli digital yang tadi Pak Sekjen sampaikan ini ada di handphone gitu ya Pak. Dan mudah-mudahan mereka justru lebih mewarnai ya karena targetnya adalah menyiapkan umat masa depan. Sekjen, di usia 80 tahun, capaian-capaian prestasi yang dicapai oleh Kementerian Agama. Ada capaian kualitatif dan kuantitatif, ya saya kira ya kalau boleh menyebutnya seperti itu. Ya capaian kualitatifnya saya kira yang paling bisa kita sampaikan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Kementerian Agama dengan mitranya, mitra strategisnya seperti ormas-ormas keagamaan telah berhasil membentuk artikulasi keberagamaan yang sangat modern. Yang sangat menghargai perbedaan. Distingsi artikulasi keberagaman Indonesia ini sangat produktif, sangat bagus. One of the most religious country. Itu saya kira capaian kualitatif yang patut kita syukuri dan juga Kementerian Agama saya kira juga berhasil membentuk kelas menengah terdidik Indonesia juga lewat misalnya PTKIN. PTKIN kita itu kan sudah mencetak ratusan ribu sarjana. Ini kuantitatif ya. Ratusan ribu sarjana yang sudah berkiprah di mana-mana. Sudah ada yang jadi birokrat, ada yang jadi politisi, ada yang jadi akademisi, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh sosial, banyak sekali saya kira. Kemudian ya misalnya kita sudah punya perguruan tinggi ribuan ya. Kita punya pesantren madrasah juga jumlahnya sangat masif di Indonesia. Ini kan capaian-capaian kuantitatif yang bisa disebutkan. Tapi secara kualitatif menurut saya yang paling monumental itu ya Indonesia seperti sekarang ini. Yang damai, toleran, yang menghargai perbedaan, beragama yang demokratis. Ya, coba Anda ya tidak etis rasanya menyebut negara-negara tertentu ya. Tapi coba Anda lihat di luar negeri ya, bagaimana agama itu bisa destruktif. Bagaimana agama bisa menjadi salah satu pemicu konflik. Agama menjadi difahami sangat sempit. Agama hanya difahami sebagai sebuah ritual simbolistik gitu. Tapi Indonesia kan kita lihat Islam, agama yang lain juga sama, sangat demokratis, menghargai perbedaan, progresif, berkontribusi secara sosial, ekonomi, dan seterusnya gitu. Jadi ini saya kira capaian-capaian yang menurut saya sangat fundamental, yang tentu belum sempurna ya, tapi saya kira ya kita patut syukuri. Dan tantangan kita ke depan tentu masih banyak sekali, sangat dinamis, sehingga kita tetap harus adaptif, juga responsif cara beragama kita, agar kita bisa terus menjelaskan agama ini dengan baik kepada masyarakat, kepada umat. Pak Sekjen, biasanya nih kalau
saya nggak tahu saya generasi milenial atau generasi Z. Biasanya ada momen-momen tertentu, misalnya ulang tahun itu biasa menjadi momen refleksi, Pak Sekjen. Kritik yang paling jujur lah yang bisa disampaikan untuk internal kita di Kementerian Agama. Ya. Ya, tadi itu kita harus melakukan transformasi kapasitas. Tantangan Kementerian Agama, tantangan globalisasi yang identik dengan digitalisasi, identik dengan media sosial, kemudian tantangan demografi yang identik dengan generasi anak-anak muda ini. Kita kadang-kadang tidak secepat itu meresponnya. Jadi tantangannya sudah ada di depan mata, tapi kita masih belum siap atau kurang siap atau belum well prepare kita untuk menghadapi dinamika sosial yang real di mata kita ini. Sehingga ya jujur ini autokritik bagi Kementerian Agama, kita memang harus berubah, harus bertransformasi. Contoh sederhana ya, para dai-dai kita, penceramah-penceramah kita, penyuluh-penyuluh agama kita. Mereka harus bisa menjelaskan agama ini dari perspektif modernitas, dari perspektif kedisinian, perspektif global. Kita harus bisa bicara, merespon isu-isu global seperti climate change tadi, perubahan iklim. Bagaimana agama bicara tentang climate change, bagaimana agama bicara tentang tentang krisis global, krisis ekonomi, krisis keuangan. Agama supaya punya konsepnya semuanya. Nah itu tantangan Kementerian Agama. Dan jujur sekali lagi bahwa 339.000 lebih ASN kita, semuanya harus bertransformasi. Kita harus berubah. Ini tantangan di depan mata yang harus kita lakukan langkah-langkah produktif untuk meningkatkan value kita, meningkatkan kapasitas kita masing-masing. Baik, berarti PR-nya untuk internal Kementerian Agama itu berarti peningkatan kapasitas SDM kita ya, yang begitu banyak gitu ya. Pak Sekjen biasanya di momen ulang tahun macam begini itu selain refleksi melakukan otokritik juga biasanya kita saya janji 1 tahun minimal 1 tahun ke depan akan melakukan apa. Nah, kira-kira janji yang ingin disampaikan oleh Kementerian Agama kepada publik bisa disampaikan. Tidak jauh dari asta protesnya Pak Menteri tadi itu. Asta protes Kementerian Agama. Jadi misalnya kurikulum cinta ya. Kurikulum cinta yang kita sudah selesai nih konsepnya di tahun 2024. 2025. 2026 ini sudah strategi implementasinya. Sudah harus diimplementasikan. Dan harus kita sampai pada ultimate goal-nya, tujuan akhirnya. Sekarang immediate action, kurikulum diajarkan di madrasah, diajarkan di sekolah, pendidikan agama di sekolah, kemudian diajarkan di pesantren, di perguruan tinggi. Konsep kurikulum cinta ini harus diajarkan dan dipastikan bisa terdeliver dengan baik, agar impact-nya bisa dirasakan. Kita berharap 4 tahun ke depan dampaknya sudah dirasakan. Begitu juga ekoteologi, begitu juga pemberdayaan ekonomi umat. Pemberdayaan ekonomi umat ini misalnya, ya tentu harus ada target-target kuantitatif yang akan kita capai. Saya beberapa kali menyampaikan di beberapa kesempatan, Kementerian Agama ini misalnya bisa berpotensi mengumpulkan katakanlah 1 triliun wakaf uang. Di mana Kementerian Agama sebagai wakifnya. Jadi gini, kita ingin mengajak meningkatkan literasi filantropi anak-anak Indonesia. Anak-anak madrasah, anak-anak sekolah, mahasiswa apalagi, dosen, pegawai Kementerian Agama, untuk memiliki bukan hanya literasi filantropi, tapi bagaimana mereka bisa berpartisipasi, bisa secara langsung menjadi bagian, memberikan contoh kepada umat, kepada masyarakat. Ya tadi itu untuk bagaimana beragama ini bisa mengentaskan kemiskinan. Bagaimana beragama ini mendatangkan kemaslahatan.
bagaimana agama ini bisa membantu orang-orang yang tidak mampu. Jadi real, ya. Jadi ada dampak real yang dirasakan oleh bangsa ini. Supaya sekali lagi warga bangsa orang Indonesia ini tidak melihat agama itu hanya urusan masjid saja, gitu loh. Urusan beribadah saja, urusan sholat aja. Cita-cita kita, target Kementerian Agama itu adalah bagaimana orang beragama itu betul-betul bisa impactful, ya, berdampak secara ekonomi, berdampak secara sosial. Coba ada berapa orang miskin di Indonesia? Kemudian berapa kelas menengah Indonesia yang bisa membantu orang yang tidak mampu ini? Kelas menengah, apalagi kelas atas, itu wajib menurut agama membantu mereka yang tidak mampu. Ya kan? Berapa orang miskin ekstrim di Indonesia ini? Seharusnya kan tidak ada. Kalau kita beragama dengan baik, kita jalankan agama kita, tidak ada orang miskin di Indonesia ini. Bukankah sebuah dosa kalau kita berlebih, harta kita melimpah, tapi tetangga kita, orang di jalan, banyak anak-anak jalanan yang minta-minta, itu dosa apa itu? Itu dosa kolektif mereka yang mampu sebenarnya. Oh gitu ya Pak Sigit? Lah iya dong. Anda punya kewajiban kalau Anda mampu untuk membantu orang yang tidak mampu. Ya kan? Nah, kita ingin sekali lagi beragama itu menimbulkan kesadaran. Beragama untuk membantu mereka yang tidak mampu. Membantu yang lemah. Nah, kalau ini kita terapkan, ini kita amalkan, tidak ada orang miskin di Indonesia. Contoh ya, seperti yang tadi dikatakan, potensi zakat itu kan 400 triliunan katakanlah begitu. Tapi yang teraktualisasi hanya 40 triliun. Artinya masih ada ratusan triliun di tangan-tangan mereka yang mampu, tapi tidak dikeluarkan. Beragama ke depan yang kita harapkan adalah bagaimana membantu orang miskin mengeluarkan zakat. Itu sama wajibnya kita dirasakan oleh umat beragama dengan wajibnya berpuasa. Ya kan? Sholat gitu. Kalau Anda tidak puasa kan Anda merasa berdosa banget. Betul. Ya kan? Nggak sholat, waduh rasanya nggak tenang. Nggak tenang kan? Tapi kalau Anda tidak membantu mereka, Anda tidak mengeluarkan zakat, kan biasa-biasa aja itu. Ya nggak? Masyarakat kita, umat kita itu merasa kalau zakat fitrah oke lah, mungkin semuanya berzakat fitrah. Tapi zakat mal, yang punya harta di atas katakanlah 100 juta atau sudah memenuhi nisabnya, haulnya, tapi tidak dikeluarkan, itu masih banyak banget di Indonesia ini. Sorry Pak Sekjen, boleh ya? Jelas. Itu apakah mereka tidak mengeluarkan atau sebenarnya pengelolaan terhadap apa tadi itu, lembaga pengelolaan keuangan yang sifatnya filantropi belum dikelola dengan baik? Sebagian besarnya itu belum dikeluarkan. Oke. Jadi 41 triliun yang sudah dikumpulkan oleh Basnas itu sudah termasuk yang dibagikan oleh masyarakat langsung kepada Mustahik, tetangganya, ya, kepada asnaf. mustahik begitu. Jadi yang dikumpulkan Basnas, lembaga resmi pemerintah, itu mungkin hanya sekitar 10-11 triliun. Selebihnya itu oleh masyarakat. Oke, it's okay. Tapi yang tidak mengeluarkan itu masih sangat banyak sekali. Tapi kenapa umat kita merasa biasa-biasa saja? Ya kan? Nah, cita-cita kita, mimpi kita ini adalah bagaimana agar mereka merasa bahwa tidak berzakat itu sama beratnya, rasanya ketika tidak puasa dan seterusnya. Saya kira itu tantangan yang ya tentu Kementerian Agama bersama dengan penceramah-penceramah agama, bersama dengan penyuluh-penyuluh agama, ormas-ormas keagamaan, termasuk MUI lah saya kira. Harus kita bersama-sama untuk semakin menjelaskan agama ini secara paripurna, secara sempurna kepada masyarakat. Jadi kita tidak mereduksi mana agama itu hanya sekedar urusan pribadi saja atau urusan ibadah saja, tapi urusan sosial, urusan ekonomi, urusan budaya, agar
beragama itu impactful. Beragama itu mendatangkan kemaslahatan, kemanfaatan. Beragama mendatangkan kemaslahatan dan kebermanfaatan, dan Kementerian Agama punya peran penting untuk berdampak, begitu ya Pak Sekjen. Ya. Terima kasih Pak Sekjen sudah hadir, daging semua Pak Sekjen. Terima kasih memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya kepada saya. Bicara soal mentransformasi agama, saya kira ini memang penting. Peran agama ya. Peran. Ya. Ya. Lalu kemudian itu penting untuk menjadi mindset kita gitu, untuk kemudian sebelum kita berbuat ke depan gitu. Saya pikir ini adalah fondasi yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Sekjen. Dan kita harus pamit. Kita sudahi podcast kita pada siang hari ini. Pak Sekjen, terima kasih atas kehadirannya. Dan sahabat religi, kita sudah simak penjelasan dari Pak Sekjen Kementerian Agama, Bapak Profesor Dr. Phil Kamarudin Amin, dan saya kira ini membawa banyak insight kepada kita. Mr. Ras pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you sahabat religi. Bungkus.